Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Ayyuhal Walad yang pada kali ini sampai pada keutamaan bangun malam. Ayyuhal waladu iling-iling anak, wa minal laili laniku setengah sangking malam, fatahajat mongko tahajudo siro, dan dalam malam atau pada waktu malam maka tahajudlah bihi kelawan Quran bihi kelawan Quran nafilatan alih tambahan sunnah gitu ya, sebagai tambahan kesunahan laka maring siro. Dan pada waktu malam sholatlah tahajud sebagai tambahan kesunahan bagimu. Lan ayat ini dan ayat ini iku amrun perintah. Jadi ayat ini menunjukkan perintah sholat tahajud. Wabil ashari laning dalam waktu sahur, dan di dalam waktu sahur atau pada waktu sahur hum utawi sahabat iku yastaghfiruna podo istighfar, maca istighfar. Dan pada waktu sahur mereka para sahabat beristighfar. Iku syukrun, syukur. Jadi istighfar di waktu sahur itu merupakan bentuk syukur, bentuk syukur kepada Allah. Jadi syukur itu tidak hanya mengucap alhamdulillah. Jadi membaca istighfar di waktu sahur seperti para sahabat pun dianggap syukur. Wal mustaghfirina lan pira-pira wong kang istighfar bil ashari ing dalam waktu sahur, dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur iku zikrun merupakan zikir. Jadi syukur bisa diucapkan dengan istighfar, dan istighfar itu bagian dari zikir. Jadi istighfar itu kan mengingat Allah akan dosa-dosanya, akan kejelekan dirinya, kesalahan-kesalahan dirinya, mungkin tadi maksiat, lalu istighfar. Istighfar itu kalau bahasanya kayak rinso, kayak so clean ya, membersihkan noda-noda yang nempel pada baju. Jadi zikir istighfar itu merupakan penghapus kesalahan, bahkan juga dosa-dosa. Nah, semakin banyak membaca istighfar, maka seseorang akan semakin suci, semakin bersih.
Jadi fal akil syarahnya la yafutu mislu tilkal fursah wa la yatrukuhu abada. Jadi orang yang cerdas, jadi muslim mahasiswa yang cerdas itu muslim orang Islam yang sering bangun malam. Itu sudah cerdas. Ada istilahnya kecerdasan spiritual. Jadi membangun kecerdasan spiritual itu salah satunya amaliyahnya adalah bangun malam, sholat, terus zikir, baca istighfar. Qala alaihi salam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah satu aswatin utawi telung suara, 3 suara yuhibu kang demen atau iku yuhibu demen ha ing 3 suara sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. 3 suara yang dicintai Allah Ta'ala. Siji sautud diki, suarane ayam jago. Jadi ayam jago nek sampean duwe ning omah niku suarane dicintai Allah. Malah kadang nggo lomba, sing salah malah nggo adu-adu jago. Iki sing dibenci. Siji suara ayam jago. 2 wa sautul ladzi lan utawi suarane wong kang yaqra'u maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Quran, dan suara orang yang membaca Al-Quran. Sampai membaca Al-Quran walaupun falas-falas, serak-serak basah, itu tetap dicintai Allah. Bahkan ketika Gus Koyum dari beberapa ulama, dari referensi membaca Al-Quran sambil melihat, walaupun sudah hafidhah itu akan ndawake umur. Nah, jadi para ulama sepuh yang umurnya panjang itu, salah satu mereka umurnya panjang itu karena membaca Al-Quran dengan melihat, walaupun sudah hafid atau hafidhah. Terus yang ketiga, wasautul mustaghfirin lan suarane pira-pira wong kang njaluk istighfar atau wong kang maca istighfar bil ashar ing dalem wektu sahur, dan suara orang-orang yang membaca istighfar atau minta ampun di waktu sahur. Kenapa ini dijelaskan di sini? Karena waktu sahur itu waktu yang mana banyak orang yang kosong, banyak orang yang tidur. Kalaupun tidak tidur, dia begadang, nggak jelas. Maka waktu sahur itu waktu yang tepat untuk mengkosongkan hal-hal yang berbau duniawi materi. Wa yatawajjahu ila alimil qudsi bitafarruq, dan dia berwajah DP kepada Allah yang maha suci. Dan istighfar, berdoa, zikir di waktu sahur itu akan menjauhkan dari bisikan setan. Subhanallah. Wa qala Sufyan as-Tsauri lan dawuh sapa Sufyan as-Tsauri rahimahullahu taala alaihi, innallaha tabaraka wa taala, sak temene Allah tabaraka wa taala, sak temene Allah iku tabaraka mundak kebagusan, zat kang mundak kebagusan, artinya yang memberi berkah. Wa ta'ala lan maha luhur,
Allah yang maha memberi berkah dan apa? Maha luhur. Iku khalaqa nyiptaake sinten Allah. Kita baraka tadi hal ya, halih ya, bukan iku tapi halih maha menehi keberkahan. Wa ta'ala maha luhur. Iku khalaqa nyiptaake sinten Allah raihan atau rihan ya, rihan ing angin. Sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan angin, rihan ing angin, tahibu kang tahubu ya, tahubu kang berembus apa angin bil ashari kelak ing dalam waktu sahur. Sungguhnya Allah menciptakan apa? Angin yang berhembus di waktu sahur. Tahmilu nggawa apa rih al azkara ing pira-pira zikir seraya membawa apa? Zikir wal istighfar lan istighfar ilal malikil jabar tumeka marang Allah kang maha apa iki ngratoni ya, pada zat yang maha raja kang ratoni al jabar kang maha maksa atau gagah perkasa. Jadi ternyata ketika tadi sungguhnya Allah menciptakan angin, maka angin itu berembus di waktu sahur seraya membawa zikir-zikir istighfar sampai pada Allah zat yang maha merajai dan maha penguasa perkasa. Jadi kita saat berzikir di waktu sahur, zikir kita itu dibawa oleh hembusan angin ya, sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pagi-pagi ini tangi ya di subuh, tangi 3:30 jam 3 sholat tahajud, aja mancal sarung, mancal selimut, jangan mancal bantal. Nah, nek karo kancane mancal kancane tangi yo tangi salat tahajud zikir. Wa qala aidun lan dawuh sapa Sufyan Tsauri aidun halimane idza kana awalul lail tatkalane ana apa awalul lail kawitane malam, ketika apa malam itu telah datang atau permulaan malam telah datang, yunadi munadin yunadi iku yunadi celuk-celuk memanggil sapa munadin wong kang celuk-celuk. Ini malaikat ya. Ketika permulaan malam ada malaikat yang memanggil-manggil min tahtil arsy. Saking bawah atau dari bawah arsy. Ala iling-iling liyakum, ala iling-iling liyakum supaya tangi. Ini syarahnya tadi malaikat ya. Ada malaikat di awal permulaan malam itu memanggil-manggil di bawah arsy apa? Ingatlah liyakum, hendaknya bangun supaya tangi sapa al abiduna wong pira-pira wong kang nyembah, wong ahli ibadah. Hendaknya orang yang ahli ibadah, hamba-hamba itu bangun apa? Abidun ahli, hendaknya para ahli ibadah itu bangun berdiri
fayakumuna mongko padha tangi sapa al abidun, lalu mereka bangun berdiri wa yusalluna lan padha salat sapa al abidun, lalu dan mereka pun salat. Masya Allah. Amin. Jadi tapi sing ngerti, sing diceluk-celuk sampean tangi apa ora? Nah, iki akeh rada tangi ta. Nah, nek tangi berarti sampean kena koneksi panggilan jiwa dari malaikat. Jadi jangan menjadi orang kebluk kebluk turu terus, jangan. Sumayunadi nuli celuk-celuk sapa munadin, malaikat ya. Kemudian malaikat juga memanggil sapa munadin, wong kang nyeluk-nyeluk atau malaikat pemanggil. Ada malaikat yang memanggil-manggil fi syatril lail, ing dalam tengah-tengah malam. Kemudian para malaikat lalu memanggil di tengah-tengah malam, ala iling-iling liyakum supaya tangi berdiri sapa alqanituna, sapa wong kang nejo nggon ibadah. Artinya ingatlah hendaknya orang yang menuju ibadah, orang-orang yang menuju ibadah itu bangun gitu ya. Hendaknya orang yang menuju ibadah, atau maknanya orang yang sregep, orang yang taat beribadah, hendaknya dia bangun. Fayakumuna mongko padha tangi sapa qanitun, wa yusalluna lan padha salat sapa qanitun ila sahari marang waktu sahur. Jadi kalau sampai dianggap orang taat beribadah, itu biasanya dipanggil malaikat. Kerentek apa itu baru bangun. Oh enggak, alarm itu karena kebiasaannya bangun ya tangi. Kalaupun kebiasaannya tidak bangun, walaupun diberi 10 alarm wes angel dipateni malah. Ngono Mas dan Mbak ya, dibiasaki. Nanti ada koneksi-koneksi malaikat yang membangunkan, gitu ternyata ya. Fa idza kana saharu mongko tatkalane ana apa saharu waktu sahur, nada munadin, ketika waktu sahur ada yang manggil-manggil malaikat. Nada nyeluk-nyeluk sapa munadin, wong kang nyeluk-nyeluk atau malaikat. Di waktu sahur ada malaikat yang memanggil-manggil, ala iling-iling, ingatlah, liyakum supaya tangi bangun berdiri sapa al mustaghfiruna, wong kang maca istighfar, wong kang njaluk ampunan. Piro-piro wong kang njaluk ampunan. Hendaknya orang-orang yang minta ampun itu bangun. Fayakumuna, berarti minta ampuni tenanan, ora minta ampune busa basi. Orangnya itu bukan kaleng-kaleng biasanya kita sekarang ini, beneran gitu kan. Fayakumuna maqada tangi sapa al mustaghfirun wa yastaghfiruna lan padha maca istighfar jaluk ampunan. Fa idza tala al fajru maqata tatkalane meletek muncul
apa al-fajru fajar. Ketika fajar itu telah muncul terbit, nada munadin, nada ya, mongko celuk-celuk memanggil sapa munadin wong kang nyeluk sama. Ala iling-iling liyakum supaya tangi bangun berdiri sapa al-ghafiluna wong pira-pira wong kang lalai. Ndaklah orang yang lalai itu bangun sadar. Fayakumuna mongko padha tangi sapa al-ghafilun, maka mereka bangun orang-orang yang lalai tersebut min firashihim saking apa kasure ghafil kal mauta koyok pira-pira wong kang mati. Jadi awake dhewe lho Mas, Mbak, wi nek ra tangi bengi itu dibagaikan orang meninggal. Kal mauta koyok pira-pira wong kang mati, nusiru kang den tangekake sapa wong-wong kang mati atau al mauta min kuburihim saking pira-pira kubure mauta, seperti orang yang meninggal dibangunkan dari kuburnya. Nah, wes kasep. Kasep. Ini penting sekali. Ihya'u kulil lail, apa? Mengisi waktu malam, lebih-lebih sepertiga malam. Ada atau ada permulaan malam, seperdua malam atau sepertiga malam. Yang terbaik yaitu sepertiga malam. Jadi kesempatan ini kalau kita tidak menggunakan dengan baik, ya kita tergilas oleh waktu. Kalau membentuk karakter yang baik itu harus sejak dini, sejak masih menjadi mahasiswa. Ya. Ayyuhal waladu iling-iling anak. Ruwaya dan riwayatake diriwayatkan fi wasaya Luqmanil Hakim ing dalam nasihat-nasihat Luqmanil Hakim, diriwayatkan dalam nasihat atau dari nasihat-nasihatnya Luqman Al-Hakim. Jadi Al-Quran itu memotret keluarga yang soleh, diantaranya keluarganya Luqman Al-Hakim. Kalau kita mau membina keluarga yang soleh, yang maslahah, sakinah, mawaddah, warahmah, potretlah keluarga siapa? Luqman Al-Hakim. Libnihi marang anak Luqman Hakim, anahu sak temene Luqman Hakim iku kala dawuh bahwa nasihat-nasihat yang tadi ditujukan pada anaknya, bahwasanya beliau berkata, adikku. Salah satu keistimewaan Luqman Hakim itu apa? Beliau bijaksana dalam memberikan keteladanan berbicara. Omongannya itu mengandung makna, mengandung falsafah kehidupan. Salah satunya ini. Ya bunaya ya anak ingsun layakunana ora ojo temen-temen itu. Ojo ana temenan. Ojo ana temenan iku apa adiku. Ojo ana temenan apa adiku ayam jago. Jangan sampai ayam jago itu akyasa luwe pinter mingka tenimbang siro. Jangan sampai apa ayam jago itu lebih pandai daripadamu. Yunadi celuk-celuk berkokok apa ayam jago bil ashari ing dalam waktu sahur. Nek ayam jago berkokok, nek sampean kokoke do ngorok. Wa anta hale utawi sira iku naimun turu jek pinter ayam jago. Ayam jago nek waktu sahur do kluruk tok tok kuku ya itu kan. Itu sebenarnya kalau di Malayan itu bahasanya dari zikir. Jadi ayam itu zikir itu bangun-bangunin. Nek sampean Ta'udzubillah. Dibiasakan ya
membina diri dengan yang baik. Gitu. Ini salah satu nasihat min alimil falsafah, orang yang ahli falsafah, yaitu Luqman Al-Hakim. Walaqad ahsana man, lan teman-teman gawe bagus sapa man wong, dan ada seorang ahli syair yang berbuat baik, yang membuat syair. Qala dawu sapa man syi'ran ing syair, ada seorang yang berbuat baik dengan mengucapkan sebuah syair. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamah. Laqad hatafat yakti teman-teman manggung fi junhi lailin ing dalem petengi bengi apa hamamatun manuk dara. Fi junhi lailin ing dalem petengi bengi, di waktu malam ada apa? Burung dara, manuk dara, burung dara yang apa itu bertengger gitu ya, bertengger di waktu malam, di kegelapan malam. Ala finanin ing atase apa ki pange kayu, dan bertengger di tangkai pohon. Wahnan halih tengah-tengah wengi, di kegelapan malam, di tengah-tengah malam ada burung dara yang bertengger. Wa ini tangi maksudnya raturu, wa ini lan sak temene ingsun iku naimun, sedangkan saya tidak bertengger tapi tidur di atas kasur. Wa ini lan sak temene ingsun iku naimun turu, lan naimun iku turu sing digedhekke turune, ora ibadah bengine. Kadzib tu goro sapa ingsun wa baitillah, demi Baitullah. Lau kuntu yakti ana sapa ingsun, lamun ana sapa ingsun iku asyikon, rindu ya, rindu marang Allah. Demi Baitullah, demi Baitullah, bohonglah saya ketika saya rindu pada Allah, akan tetapi tangisanku didahului oleh burung dara. Nah, Masya Allah. Jadi katanya rindu, tapi didahului oleh burung dara. Berarti bohong dia. Artinya tidak mau bangun malam. Lama sabakot nih yektini atau arikalane dingini disii ni engson bil bukai kelawan tangisan. Apa tadi? Bohonglah saya demi Baitullah ketika saya rindu pada Allah, akan tetapi tangisan didahului oleh burung dara, atau tangisanku didahului oleh tangisannya burung dara. Bil bukai kelawan tangisan opo alhamaimu piro-piro manuk doro. Ini ada yang melihara burung dara enggak? Nah, ini kalau tengah malam itu biasanya tangi sampean turu. Nah, ini artinya apa? Dikritik untuk membangun. Imam Ghazali menampilkan teksnya Luqman Al-Hakim ini agar kita
terbangun dari sisi spiritualnya. Wa as'amu lan nekotake anisa temene ingsun iku haimun wong kang bingung. Iku dzu sobabatin wong kang rindu ya, kangen. Wong kang rindu atau kangen. Saya yakin bahwasanya saya adalah orang yang bingung, pusing gitu kan. Dan juga pun saya rindu banget, sangat galau gitu, rindu gitu. Tidak menentu, ya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu, sampai tergila-gila gitu kan. Itu sobaba itu, asyik majnun, li'anal asyik al-akil gitu, sampai majnun. Lirabi marang pangeran ingsun. Saya yakin bahwa diri saya itu pusing, bingung, galau, rindu pada Tuhanku. Tapi fala abki mongko ora nangis sapa ingsun. Saya rindu tapi enggak pernah nangis. Nek sampean kangen nangis ora nangis itu. Kangen ibu nangis gitu. Kangen orang yang disayangi lama enggak ketemu pasti akan mengeluarkan air mata. Tapi ini fala abki mongko ora nangis sapa ingsun. Watabki sedangkan burung al-bahaim, watabki lan nangis apa al-bahaim, piro-piro kewan. Sedangkan banyak hewan yang menangis. Berarti sampean kalah karo kewan. Katane kangen, bingung, tidak menentu, tetapi tidak pernah nangis di tengah malam. Nah, gitu. Ayyuhal walad, iling-iling anak. Terakhir ya. Sedikit tidak masalah. Khulasatul ilmi utawi saripatine ilmu. Kesimpulan ilmu. An ta'lama yen to ngerti. Iku antak lama yen to ngerti sapa sira atau ata ing taat wal ibadah lan ibadah. Maiku apa ya utawi taat lan ibadah atau kulun minat ta'ah wal ibadah. Jadi saripati inti dari ilmu yaitu kamu mengetahui ketaatan dan ibadah. Apa itu keduanya? Intinya di situ. Kuliah, ngaji, itu endingnya apa? Mengetahui ketaatan dan ibadah. Iklam ngertiyo sira anna ta'ah sak temene ketaatan wal ibadah lan ibadah iku mutaba'atus syari'. Ngetut bureni harus mengikuti wong kang nggawa syariat atau wong kang nggawe atau nggawa syariat. Fil awamiri yang dalam perintah-perintah wan nawahi lan dalam larangan-larangan. Ketahuilah bahwa ketaatan dan ibadah itu harus ikut atau mengikuti zat yang membuat syariat atau yang membawa syariat. Siapa? Rasulullah. Berarti Al-Quran dan hadis, baik di dalam perintah maupun di dalam larangan. Jadi ibadah itu ada tendensinya, ada dasarnya.
tidak membuat sendiri. Bil qauli kelawan baik di dalam perkataan, wal fi'li lan tindakan, yakni ngersakake sapa qail kulo mata kulo utawi saben-saben perkara takul kang ngucap sapa sira ing ma kulo ma utawi saben-saben perkara takul kang ngucap sapa sira ing ma, yaitu setiap apa yang kamu ucapkan, wa taf'alun agawe sapa sira, dan setiap apa yang kamu lakukan, wa tatruku, dan apa yang kamu tinggalkan, ninggalake sapa sira, iku yakunu ana apa kulun mata qulu wa taf'alu wa tatruku iku biktidai syar'i kelawan ngikuti syariat. Ini enggak boleh. Kalau enggak sesuai syariat ya aja diomongke, aja dilakoni. Kalau tidak sesuai syariat ya, atau kamu meninggalkan syariat ya, kamu meninggalkan sesuatu itu berdasarkan syariat. Ninggalke maksiat, zina itu berdasarkan syariat. Tidak terus meninggalkan tanpa ada dasarnya. Gitu. Kama laus sumta, kaya ta laus lamun sumta poso sapa sira, sebagaimana seandainya kamu puasa atau ya poso yaumal id ing dalem dina bodho, sebagaimana seandainya kamu puasa di hari raya. Oleh enggak boleh. Lah kok wong lakoni ora ngerti, berarti tidak sesuai aturan yang membuat syarak Allah atau yang membawa syariat Kanjeng Nabi. Wa ayyamat tasyrik lan ing dalem pira-pira dinane tasyrik takunu ana sapa sira, dan kamu puasa juga pada hari-hari tasyrik, maka kamu itu berarti iku asian, wong kang maksiat, wong kang langgar. Oleh poso sedina rong dina tapi tidak dianggap, malah mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Karena segala sesuatu harus ada ilmunya. Nah, gitu. Au sholaita, utawa salat sapa sira fi saubin ing dalam baju maksubin kang gosop, atau kamu salat dengan memakai baju yang gosop. Salatnya ya sah tapi gosope ya tetap dosa. Lah wis nek anu salate wis gak sah untuk dosa wingi anu gosop tapi ngono ana teleke, ada kotorane oleh dipakai. Nah itu salate wis gak sah, wala oleh dosa. Dosa apa? Ya dosa gosok. Mengambil hak orang lain tanpa izin dan dia mangkai. Wa ingkanat lamun ono apa salat iku surata ibadatin, rupane ibadah atau bentuke ibadah, rupa ibadah, tak samu mongko dosa sapa sira, meskipun bentuknya itu ibadah ya tetap dosa. Mak poso Ramadan tapi bukane karo hal-hal yang diharamkan Allah. Posone mungkin sah tapi tetap dia berdosa karena makan buka sing haram, atau buka uangnya dari mencuri, dari nilep atau yang lainnya. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya mari kita selalu hati-hati bahwasanya apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan harus benar-benar memang itu perintah Allah dan tahu dalilnya, bukan membuat syariat sendiri, dan itu yang tidak boleh. Itu saja mungkin ngaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah walaupun sedikit-sedikit, mudah-mudahan sampai khatam.
kitab Ayyuhal Walad. Nah tadi bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.